Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi Alfarel Rivaldo Saragi, dengan NIM 123106029, dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UAS dari Pendidikan Agama. 1. Apa kesan dan pembelajaran penting yang saya dapatkan selama mengikuti pengajaran mata kuliah dalam semester 1 ini? Selama saya mengikuti pembelajaran mata kuliah pendidikan agama dalam 1 semester ini, saya banyak mendapatkan pembelajaran penting, terutama dari cerita Bapak. Dan salah satu kesan yang paling penting adalah tentang pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. Pembelajaran ini sangat membantu saya untuk lebih terbuka dan menghormati berbagai pandangan dari berbagai keyakinan. Selain itu juga mata kuliah ini juga mengajarkan saya tentang etika, moralitas, dan yang sangat relevan dalam kehidupan saya sehari-hari, seperti diskusi tentang nilai-nilai moral yang membantu saya untuk lebih reflektif lagi dalam mengambil keputusan dan bertindak dengan integritas dalam berbagai situasi. Lalu yang kedua itu topik atau pembahasan apa saja yang paling penting menurut saya dalam perkuliahan selama 1 semester ini, dan apa relevansinya bagi kehidupan yang saya jalani saat ini. Topik yang paling penting dalam perkuliahan menurut saya adalah mengenai toleransi beragama dan kerukunan antar umat beragama. Topik ini juga sangat relevan dan kehidupan saya saat ini, karena saya sendiri juga hidup dalam masyarakat yang sangat beragam, baik dari segi agama maupun budaya. Selanjutnya, topik atau pembahasan apa yang paling penting atau tidak paling penting menurut saya dalam perkuliahan selama 1 semester ini. Menurut saya topik yang paling kurang relevan dan di yang ada di semester ini adalah mengenai tentang sejarah perkembangan agama yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari saat ini. Meskipun penting untuk mengetahui sejarah agama dan beberapa detail yang sangat spesifik, terkadang kurang relevan dengan konteks kehidupan modern dan tantangan yang kita hadapi saat ini. Lalu selanjutnya, pertanyaan keempat, menurut saudara, apa alasan utama kita melaksanakan puasa dalam agama Islam, Protestan, Hindu? Apa dasarnya di dalam kitab suci? Apa pesan sosial sekaligus pesan ekologis dari ibadah puasa yang ada di dalam setiap ajaran agama? Mungkin kalau dari saya, dalam Islam sendiri kan puasa itu salah satu dari 5 rukun Islam ya. Alasan utama melaksanakan puasa adalah untuk mencapai ketakwaan yang pada dasarnya terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu kalau dari Protestan sendiri, itu dalam Kristen, puasa adalah bentuk disiplin rohani untuk mendekati diri kepada Tuhan dan memperdalam kehidupan doa. Dasarnya ada di kitab Matius 6:16-18. Lalu kalau dari Hindu, dalam agama Hindu puasa dilakukan untuk menyucikan diri dan mendapatkan berkah dari dewa-dewa. Dasarnya dapat ditemukan dalam kitab-kitab suci seperti Manusrimti dan Bhagavad Gita. Lalu pertanyaan selanjutnya, di dalam ajaran Islam, Kristen, Protestan, dan Hindu terdapat ajaran filantropi atau berdharma kepada sesama. Di dalam Islam ada sejarah zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain. Di dalam Kristen, Protestan juga ada ajaran seperpuluhan. Begitupun di dalam ajaran agama Hindu. Mohon jelaskan perintah ajaran tersebut dalam kitab suci masing-masing. Lalu mohon jelaskan hubungannya ajaran berdharma dengan rasa keberhutangan kita kepada orang lain. Kalau dari saya, itu dalam Islam
diperintahkan untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf sebanyak itu yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, bukanlah menghajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Kalau dari Kristen Protestan itu, dalam Kristen ajaran untuk memberi sepersepuluhan ditemukan dalam Alkitab Malakhi 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu berlimpah. Kalau Hindu, dalam agama Hindu ajaran berderma atau berdana ditemukan dalam kitab suci seperti Bhagavad Gita dan Manusmriti. Misalnya dalam Bhagavad Gita 17:20, pemberian yang diberikan pada waktu yang tepat dan kepada orang yang layak tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai pemberian dalam sifat kebaikan. Hubungan ajaran berterima dengan rasa keberhutangan. Ajaran berterima mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan, dan kita tanggung jawab untuk membantu sesama. Memberi kepada orang lain adalah bentuk rasa syukur yang kita tidak hidup sendiri, melainkan sebagian dari komunitas yang saling bergantung satu sama lain. Untuk selanjutnya, institusi keluarga yang memiliki peran penting dalam memperkuat dan memperluas ajaran moral luhur agama. Tetapi hari ini nilai penting keluarga sedang mendapatkan tantangan serius, khususnya dari dalam child free, di mana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Apakah setuju atau tidak? Untuk alasannya, setuju atau tidaknya itu, saya berpendapat bahwa setiap individu atau pasangan memiliki hak untuk membuat keputusan terbaik bagi diri mereka sendiri, termasuk keputusan untuk tidak memiliki anak. Ini disebabkan oleh berbagai alasan seperti pertimbangan ekonomi, kesehatan, atau keinginan untuk fokus karir atau pengembangan diri. Alasannya mungkin ada dari kebebasan dan hak pribadi. Setiap orang kan memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa tekanan sosial, dan memiliki anak adalah tanggung jawab yang besar yang tidak semua orang merasa siap atau ingin memikulnya. Lalu yang kedua, mungkin kesejahtera anak-anak juga seharusnya kan dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan dari orang tua. Jika seseorang merasa tidak mampu menyediakan itu, mungkin lebih baik mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Pilihan untuk tidak memiliki anak bisa dilihat sebagai penuh tanggung jawab sosial, mengingat tekanan populasi dan masalah lingkungan yang dihadapi di dunia saat ini. Namun penting juga untuk menjaga nilai-nilai keluarga yang kuat dan mendukung mereka untuk memiliki anak, agar mereka dapat membesarkan generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, apa kritik dan masukan penting yang disampaikan untuk memperbaiki perkuliahan ke depan? Kritik dari saya yaitu adanya offline dan online lagi seperti awal semester 1. Contohnya minggu pertama itu kita offline, minggu keduanya kita online. Lalu juga seperti diperbolehkannya membawa minuman dari luar sembari pelajaran berlangsung. Ya mungkin itu saja kritik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.